Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak Ibu sekalian. Kita kembali melakukan pertemuan. Pada pertemuan kita kali ini akan membahas yang mana minggu lalu kita sudah membahas tentang pengasuhan dan pendidikan anak. Sekarang setelah kita sukses menjadi orang tua yang hebat, sukses mengasuh anak, mendidik anak, tugas kita selanjutnya adalah bagaimana menjadi keluarga kita ini punya ekonomi yang cukup, bisa menghidupi keluarga kita, bisa menghidupi anak kita, dan terusnya memberikan biaya kepada anak kita untuk bersekolah. Karena salah satu kesuksesan orang tua tidak hanya sukses bagaimana dia membesarkan anak, bagaimana dia mendidik anak di rumah, tapi dia perlu juga bagaimana mengantar anak untuk sejahtera. Terusnya adalah bagaimana anak menjadi punya interaksi di masyarakat. Salah satunya adalah bersekolah. Dan semua itu butuh biaya, Bapak Ibu. Olehnya itu, Bapak Ibu perlu memahami bahwa dalam keluarga, dalam rumah tangga, harus kita menguasai bagaimana pengelolaan keuangan dan perencanaan usaha. Jadi ada dua yang harus kita tekankan dalam rumah tangga kita, bagaimana kita bisa mengelola keuangan keluarga kita dengan baik. Karena seberapa besar atau seberapa besar pendapatan kita, sebanyak apapun ekonomi kita, sebanyak apapun uang kita hari ini, tapi kalau kita tidak kelola dengan baik, maka itu membuat kita juga merasa tidak cukup. Tapi walau uang kita pas-pas, ekonomi kita pas-pas, pendapatan kita pas-pas, tapi karena dikelola dengan baik, saya yakin uang itu akan dengan itu kita merasa bahwa ekonomi kita cukup. Jadi intinya keuangan itu dari tentukan dulu persoalan banyak sedikitnya, tapi bagaimana pengelolaannya. Seperti itu Bapak Ibu ya. Paham Bapak Ibu? Selain mengelola keuangan, perlu juga kita bagaimana merancang menjadi memiliki usaha. Karena dengan usaha, ada usaha kita mandiri, disitulah kita mampu memiliki tambahan penghasilan untuk kita kelola dalam rumah tangga kita, dan kita kelola dalam keluarga kita. Jadi Bapak Ibu sekalian, pengelolaan keuangan dan perencanaan usaha ini ada beberapa poin yang ingin saya sampaikan ke Bapak Ibu sekalian. Semoga dengan materi ini Bapak Ibu bisa punya bekal untuk bagaimana mengelola keuangan dan bagaimana merancang usaha untuk di rumah atau usaha kecil untuk Bapak Ibu sekalian. Jadi poin-poin itu ada: yang pertama, pintar mengatur penggunaan uang keluarga. Yang kedua, ini sering terjadi, bagaimana Bapak Ibu sekalian perlu memahami soal bagaimana kalau kita meminjam. Karena saya paham betul bahwa yang namanya orang di muka bumi ini, atau orang yang sudah berkeluarga atau orang yang sudah dewasa, tidak ada yang tidak punya pinjaman. Seperti awal itu, di sini semua sudah pernah minjam kan? Di sini semua punya pinjaman, ya. Tapi sebelum itu mungkin Bapak Ibu belum pernah memahami atau mendengar atau mempelajari bagaimana persoalan minjam. Mudah-mudahan dengan nanti kita penjelasan ini, Bapak Ibu bisa lagi lebih hati-hati dan lebih produktif lagi dalam melakukan suatu transaksi meminjam, khususnya peminjaman sifatnya untuk
bagaimana Bapak Ibu bertransaksi dengan lembaga-lembaga yang punya suku bunga. Yang ketiga yaitu adalah memulai usaha. Nah, ini salah satu solusi terbaik untuk bagaimana kita keluar dari kesulitan-kesulitan ekonomi. Dan yang keempat adalah bagaimana kita yang selama ini menjadi kebiasaan-kebiasaan buruk sebagian keluarga itu adalah persoalan gali lubang tutup lubang. Nah, ini yang paling sering. Tapi saya yakin Bapak Ibu di sini semua tidak ada yang seperti ini. Karena KPPKH itu orang-orang yang sudah sering melakukan sebuah pertemuan-pertemuan pendidikan dan sharing, dan saya kira Bapak Ibu sudah matang. Cuma hari ini kita lebih matangkan lagi. Jadi kita kembali persoalan pengelolaan keuangan dan pernikahan usaha. Jadi pintar mengatur penggunaan uang keluarga. Bapak Ibu, bagaimana penggunaan uang keluarga? Baik? Ya, pasti baik kan? Jadi pintar mengatur penggunaan keluarga itu yang pertama, kita harus menghitung pendapatan kita dan pengeluaran kita, agar supaya pengeluaran dan pendapatan itu tidak lebih besar pengeluaran daripada pendapatan. Karena kalau lebih besar pengeluaran pendapatan itu ibaratnya lebih besar pasar. Jangan sampai lebih besar yang ibu keluarkan daripada masukkan. Itu bisa membuat keuangan kita minus. Dan kalau keuangan kita minus, berarti ujungnya kita akan pasti meminjam dan berhutang atau dan lain sebagainya. Yang kedua, upayakan jumlah pengeluaran seimbang dengan jumlah pendapatannya. Seperti itu. Yang kedua, kalau bisa pengeluaran kita lebih sedikit daripada pemasukan kita. Untuk mengatur itu perlu ada kesepakatan bersama bagaimana soal bulanan keluarga kita. Jadi kita harus mengkalkulasi berapa satu bulan yang harus kita keluarkan setelah kita mengetahui pendapatan kita dalam sebulan. Yang keempat, setelah kita ada kesepakatan, ada pengendalian. Jangan sampai keluar dari kesepakatan. Jangan sampai kita keluar dari apa yang telah kita rencanakan. Jadi perlu pengendalian. Tidak sekedar kita sepakati, tidak sekedar kita sampaikan atau kita sekedar kita tulis atau dan sebagainya. Tapi perlu ada pengendalian. Yang kelima, ini yang paling penting. Jadi kalau lebih sedikit pengeluarannya dari penghasilan kita, maka kita bisa membuat tabungan. Dan diusahakan kita bisa menabung. Menabung ini tidak perlu banyak, biar sedikit yang penting rutin. Sedikit lama-lama jadi bukit, seperti itu. Ya Pak ya. Nah, kalaupun harus terpaksa lebih besar pengeluaran daripada pemasukan, maka kita harus punya rencana lebih matang lagi dalam persoalan berutang. Jangan sampai terjadi menggali lubang tutup lubang. Nah, biasanya ini sering terjadi. Biasanya kalau terjadi maka perlu ada bagaimana kita kembali melihat bagaimana apa sebenarnya menjadi kebutuhan kita dalam setiap bulan, supaya mungkin dengan melihat itu ada bisa dikurangi kebutuhan yang kemarin. Artinya kebutuhan yang tidak mendesak, apalagi soal keinginan, tidak perlu kita ketahui. Jangan sampai masih ada keinginan kita yang kita agendakan
sehingga membuat pengeluaran bulanan kita terlalu besar. Jadi perlu ada itu harus segera dipenuhi, tidak akan mengganggu keinginan bisa ditunda. Nah, 8 ini tips menabung. Tentukan tujuan menabung supaya kita termotivasi. Apa tujuan menabung? Menabung untuk naik haji, menabung untuk beli kendaraan, menabung untuk beli emas, menabung. Kita punya target supaya itu memacu diri kita untuk lebih kuat lagi untuk menabung. Yang kedua, rencananya setelah kita punya tujuan, kapan rencana dimulai? Yang kedua, menabung tidak harus banyak, biar sedikit. Yang jelas rutin dan disiplin. Membuka tabungan itu ada di bank, ada di koperasi dan lain-lain sebagainya. Yang kedua, pertimbangan sebelum berutang. Kita minjam ketika ada kebutuhan yang mendesak. Tidak usah minjam kalau hanya untuk keinginan Bapak Ibu. Yang kedua, kalau masih bisa, masih ada tabungan atau aset dan sebagainya, usahakan untuk menghindari yang namanya berhutang dulu. Jangan sampai masih bisa kita taktisi dengan adanya tabungan sedikit, aset sedikit, sehingga kita terhindar dari yang namanya hutang. Karena sekali mengutang itu, hutangnya gampang, tapi keluar dari lilitan hutang itu sangat berat. Sudah banyak terjadi kasus-kasus orang yang susah keluar dari lilitan hutang, Bapak Ibu. Makanya hati-hati. Yang kedua, kalaupun harus mengutang, cari tempat yang paling aman. Yang dan selanjutnya, kita pinjam yang sesuai kebutuhan saja. Jangan sampai karena mentah-mentah ada yang mau meminjamkan kita langsung buru-buru mau pinjam banyak dan kita terlalu melebihi apa yang kita butuhkan sebenarnya. Dan Bapak harus mengetahui bagaimana Bapak Ibu mengetahui pengembaliannya seperti apa, yang sampai kita tidak bisa mengembalikan. Nah, ini yang biasa membuat kita susah keluar dari lilitan hutang. Untuk menghindari semua itu, kita harus memahami kenapa kita harus meminjam. Jadi, untuk apa kita meminjam? Atau ada cara lain selain meminjam? Harus kita tahu seberapa besar sebenarnya yang kita butuhkan. Yang selanjutnya, bagaimana kira-kira membayarnya? Jangan sampai Bapak Ibu tahunya hanya memudah tapi tidak bisa memikirkan cara mengembalikannya. Harus pikirkan lebih awal. Dan semoga di sini tidak ada Bapak Ibu sekalian lagi yang tidak ada di tempat ini yang mendapatkan atau merasakan atau bagaimana Bapak Ibu melakukan sebuah aktivitas meminjam. Semoga apa yang Bapak Ibu usaha hari ini cukup untuk keluarga Bapak Ibu sehingga Bapak Ibu tidak perlu meminjam sana sini. Dan yang paling penting adalah bagaimana Bapak Ibu memulai usaha. Itu yang lebih penting Bapak Ibu sekalian. Jadi kita mulai usaha itu di sini titiknya. Yang pertama, mengidentifikasi di usaha. Jadi kita harus cari di usaha, jangan sekedar buka usaha. Yang satu kita punya usaha karena lihat sana, lihat ini kita coba ikutan, jangan. Ini bukan persoalan ikutan. Karena kita harus punya ide, kita harus punya informasi yang matang terkait usaha yang akan kita lakoni. Menilai kelayakan ide usaha.
atau bagaimana mengembangkan. Terus usaha apa? Di mana target pembelinya? Di mana pasarannya? Yang sampai kita buka usaha tidak ada pasarannya, hanya mati modal itu Bapak Ibu. Dan harus kita hitung berapa keuntungannya dan bagaimana ketika kita mengalami namanya kerugian. Jadi harus mengumpulkan banyak-banyak informasi persoalan kelebihan dan kelemahan usaha yang ingin kita lakoni. Yang kedua, perlu selain mengelola keuangan keluarga, kita harus mengelola keuangan usaha agar bisa berkembang, bertahan, dan berkelanjutan. Jangan sampai usaha kita berjalan lancar tapi hanya sesaat, tidak berkepanjangan. Jadi lagi-lagi perlu pengelolaan keuangan usaha kita. Untuk menghindari stok gali lubang, tutup lubang, kita harus katakan stok untuk gali lubang, tutup lubang, yaitu adalah rencanakan penggunaan uang dan mengendalikan pengeluaran kita. Menabunglah sejak awal sedikit demi sedikit asalkan rutin. Buatlah pertimbangan yang matang sebelum memutuskan untuk berhutang. Ini Bapak Ibu menjadi poin penting pada pertemuan kali ini. Karena kita tidak ingin ada KPPKH yang melakoni aktivitas gali lubang, tutup lubang. Itu karena itu akan membuat Bapak Ibu sekalian tidak akan keluar dari kondisi Bapak Ibu hari ini yang mungkin bisa dikatakan masih butuh bantuan, masih butuh pemerintah. Itu akan sulit terjadi Bapak Ibu untuk keluar dari itu kalau Bapak Ibu tidak bisa menghindari yang namanya tadi gali lubang itu lubang. Saya kira itu Bapak Ibu ya paham. Semoga kita bisa mengelola keuangan kita dan semua kita semua memiliki usaha yang baik dan kita bisa mengembangkan ekonomi keluarga kita dengan baik. Demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.